Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sampai di penghujung materi kita, yaitu tentang bakti kepada kedua orang tua. Saudara, berbicara tentang bakti kepada kedua orang tua sudah sering kita dengar. Bukunya banyak untuk kita baca. Ketika engkau mengetahui bahwa judul kita petang hari ini tentang memuliakan orang tua, mungkin engkau akan mengira dan merasa saya sudah paham di sini. Saya tahu kok tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Jika itu yang ada dalam pikiran engkau, wahai saudara-saudariku, engkau keliru, salah. Karena apa yang akan kita bicarakan jauh lebih besar, jauh lebih agung dari apa yang engkau rasakan sekarang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu Allah Azza wa Jalla, Tuhanmu yang telah menciptakanmu, qada, mewajibkan atasmu agar engkau tidak beribadah kecuali kepadanya semata. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Syufta, ini bukan bahasa Jepang, syufta bahasa Arab itu. Lihat wahai saudara-saudariku, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perintah berbuat baik, memuliakan, berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah mentauhidkannya. Jauh lebih agung dan lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Barangkali materi kajian ini yang akan mengangkat derajatmu tinggi di surga kelak, dan barangkali itu pula yang akan menghinakanmu di dasar neraka. Semoga Allah menjauhkan kita dari ini. Tahukah engkau, wahai saudaraku, wahai saudariku, bahwa birrul walidaini, bakti kepada kedua orang tua itu, sekalipun dia telah mati, tetap kewajiban yang ada di pundak kita. Dan umat sepakat bahwa durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar setelah kesyirikan. Pernahkah engkau mendengar sebuah hadis yang menakjubkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, qalat, dengarkan wahai saudariku, buka hati sebelum membuka telinga. Simak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhaltul jannata, aku masuk ke dalam surga, fasami'tu, aku mendengar, fiha qiraah, ada terdengar seseorang yang membaca di dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya-tanya kepada malaikat, man hadza? Siapa ini? Siapa yang sedang membaca di dalam surga itu? Qalu, mereka menjawab, Harithah ibn Nu'man. Itu adalah Harithah ibn Nu'man. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kadzalikumul bir, kadzalikumul bir, wa kana abarrun nas bi ummi.
Demikianlah bakti kepada kedua orang tua memasukkan orang ke dalam surga. Demikianlah buah dari berbakti kepada kedua orang tua. Dan Harithah ibnu Nu'man, kata Nabi SAW, adalah salah seorang yang paling berbakti kepada ibu. Dan juga pernahkah engkau mendengarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yang mana hadis tersebut menjelaskan bahwa orang tua itu kunci atau jalan engkau untuk masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, al-walidu, orang tua, awsatu abwabil jannah, adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fahfadha wa in syi'ta fadayyi'ha. Jika engkau mau, silakan sia-siakan pintu, jaga pintu itu, engkau akan masuk surga. Jika tidak, silakan buang, campakkan, sia-siakan, engkau tidak akan bisa lagi masuk ke dalam surga. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, teranglah bagi kita, wahai saudara-saudari, betapa ini masalah keselamatan kita dunia dan akhirat. Kelak hanya ada surga atau neraka, tidak ada tempat ketiga. Jika salah seorang tergelincir kakinya, maka dia akan terjerembab ke dalam surga, ke dalam neraka. Siapa kedua orang tua yang kita wajib berbakti kepadanya? Kedua orang tua yang menjadi sebab adanya saya, Anda, dan kita semua. Kedua orang tua yang merupakan puncak perbuatan baik kepada manusia. Adapun ayah, karena dia telah bekerja keras untuk menafkahi dan melindungi kita. Adapun ibu, karena dialah yang mengandung, melahirkan, melimpahkan kasih sayang, mendidik kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat itu semua. Kemudian dengan sebab adanya orang tua, kita semua bisa menikmati hidup ini. Baiklah, kita heran ketika kita berdiri dan merenung sejenak melihat kondisi umat Islam, umat yang tidak ada agama seperti agama Islam, yang mengajarkan bakti kepada kedua orang tua. Namun umat itu sendiri yang lalai, lengah, dan banyak durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan sebagian orang menganggap remeh masalah bakti kepada kedua orang tua. Apakah mereka lupa firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra yang sebagiannya kita baca tadi? Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan atasmu untuk beribadah hanya kepadanya saja dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Saya kalau berbicara keras tidak ada air hangat jadi sakit. Memang seperti itu, maka saya minta air hangat tadi makan. Aw kilahuma. Dan apabila salah seorang dari orang tua kalian itu atau keduanya mencapai usia yang tua bersama kalian, fala taqul lahum uff. Jangan lontarkan kata-kata uff. Wala tanharhuma, jangan menghardiknya. Wala wa qul lahum qawlan kariman, dan ucapkanlah kepadanya perkataan yang karimah. Karimah itu baik, lembut, menyenangkan hati. Wakhfid lahuma janahadzul, rendahkanlah diri kalian. Wakhfid itu rendahkan, lahuma untuk kedua, janahadzul. Janah itu sayap. Sayap kehinaan itu maksudnya ini ungkapan agar kita kalau di depan orang tua itu berbicara, pelankan suara, jangan lebih keras dari kedua orang tua. Kalau duduk jangan kita lebih tinggi daripada dia. Kalau kita berjalan jangan kita berjalan di depan dia. Kalau makan silakan orang tua kita dahulu yang makan. Nah ini maksudnya waqfid lahum janahadzul, rendahkan diri kita di hadapan orang tua itu. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah rabbirhamhuma, Rabbku ampun kasihilah keduanya.
Kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mengasihiku sejak kecil. Allah juga berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ibadatilah Allah, jangan lakukan sekutu, jangan menyekutukannya dengan suatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Lihat bagaimana tidak kita dapatkan di ayat perintah untuk berbuat baik kepada manusia diulang-ulang di beberapa surat, melainkan terhadap orang tua. Kalau ini menandakan sesuatu, maka itu menandakan bahwa masalah akhlak, bakti, berbuat baik kepada kedua orang tua itu termasuk masalah manhaj. Masalah penting di dalam manhaj Islam, di dalam manhaj salafus saleh. Bahkan disandingkan oleh Allah dengan perintah tauhid, perintah beribadah kepada-Nya. Tidak hanya itu, saudara. Di dalam surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli wali walidayka." Dan agar kalian bersyukur kepadaku, juga bersyukur kepada kedua orang tua. Seseorang itu tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia kufur terhadap orang tuanya. Ingkar, durhaka, dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan kita bersyukur. Kenapa? Karena Allah melimpahkan nikmatnya kepada Anda, sehingga Anda dan kepada orang tua, karena dia menjadi sebab adanya Anda. Maka Allah sandingkan perintah bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Sampai kapan kita berpikir saya akan berbakti kepada kedua orang tua, saya akan begini kepada ayah saya akan begitu? Sampai kapan kita katakan akan. Sekarang wahai saudara-saudariku, saatnya kita menyadari kesalahan itu. Kalau kita selama ini lalai lengah terhadap orang tua, istighfar, mohon ampun, tobat, perbaiki akhlak kita sebelum pintu surga yang tengah itu tertutup. Sebelum pintu itu tertutup dengan meninggalnya dia, wafatnya dia. Kalau sudah wafat, kita tidak lagi bisa mengharapkan keridhaan dia. Kita hanya bisa memohon agar Allah merahmati dan mengasihi dia. Bagaimana dengan kita yang terlanjur melalaikan dan berbuat tidak baik kepada kedua orang tua? Saudara-saudariku, cobalah kita berpikir sejenak. Sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang menakjubkan. Raghima anfuh. Raghima anfuh itu kalau diterjemahkan tekstual, hancur hidungnya, remuk. Apa maksudnya? Seseorang itu kalau sengsara itu diibaratkan seperti dia tersungkur dengan hidungnya di tanah, hancur hidungnya. Itu maksudnya. Sengsara, celaka itu artinya. Siapa yang dikatakan celaka oleh Rasulullah SAW ini? Yang dikatakan cilako ini, man adraka walidayhi, barang yaitu orang yang mendapatkan ayah ibunya masih hidup, indal kibar, ketika usia ayah ibunya itu sudah tua. Ini yang paling berat, saudara-saudariku. Kalau orang tua kita masih muda, masih kuat, kita pergi jauh, merantau segala macam, kita tidak khawatir, tidak peduli. Tinggal dia bersama kita, dia bisa mandi sendiri, makan sendiri, apa semuanya. Tapi kalau sudah tua, orang tua itu, saudara, kadang kalau dia sudah tua itu, dia seperti anak-anak lagi. Kadang-kadang orang tua itu, jadi ada dikisahkan oleh salah seorang ulama, suatu ketika orang tua yang sudah mulai pikun, dia duduk makan bersama anaknya. Dia duduk bersama anaknya, sedang makan. Tidak jauh dari jendela, hinggaplah burung gagak. Lalu dia bertanya kepada anaknya, burung gagak itu bersuara, "Apa itu, Nak?" "Burung gagak ya." "Makan." Tidak lama diulangnya lagi, "Apa itu, Nak?" "Gagak," katanya. Karena dia agak pikun, diulangnya lagi, "Apa itu, Nak?" "Ayah, saya kan sudah bilang itu burung gagak." Diulang juga lagi pertanyaan itu. "Itu kan burung gagak, lihat hitam." Ayahnya diam, letakkannya makanannya, dia pergi masuk kamar. Masuk kamar,
Balik lagi, dikeluarkannya secari kertas yang sudah lusuh, diserahkannya kepada anak. Anaknya bingung apa. Akhirnya dia buka dan dia baca. Ternyata ayahnya itu punya catatan harian. Dulu ketika dia sebutkan gitu, dulu disebutnya, ditulisnya di situ nama anaknya. Ketika fulan anakku masih kecil, pernah dia bertanya kepadaku tentang burung gagak. Diulangnya berkali-kali, aku jawab dengan senang hati. Diulangnya lagi, apa itu ya burung? Apa itu ya? Sampai 33 kali. Sampai 33 kali engkau bertanya, ayah jawab dengan senang gembira, lalu kita saling bermain berdua, tertawa berdua. Sekarang 3 kali saja ayahnya mengulang pertanyaan, dia sudah marah. Lihat, berbeda antara orang tua dengan anak. Nah, ketika orang tua itu sudah tua, makanya diingatkan di dalam ayat tadi di surah Al-Isra tadi, dan juga di dalam hadis ini tentang keutamaan bakti yang paling utama itu bisa orang tua kita sudah rentah. Celaka sengsara orang yang mendapatkan ayah ibunya sudah tua, ahaduhuma, salah seorangnya, au kilahuma, atau keduanya, tsumma lam yadkhulil jannah, kemudian anak ini tidak masuk surga. Kadang dia seperti kita waktu kecil dulu, merengek dia. Kadang dia berbicara bertingkah seperti anak kecil, makan nak minta suap pula, minta urut. Dulu waktu kecil Anda minta garukkan punggung baru tidur. Nah, dia terkadang seperti itu pula. Siapa yang sabar? Siapa yang kuat? Jadi masalah ini masalah yang besar sekali. Coba renungkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 8. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Wawasainal insan, dan kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi husna, agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm, dan jika keduanya memaksamu, bukan sekedar mengajak, jahada, bersungguh-sungguh memaksamu untuk menyekutukanku, ma laysa laka bihi ilm, engkau tidak punya ilmu tentang itu, fala tuti'huma, jangan ikuti syiriknya itu. Jangan ikuti maksiatnya, jangan ikuti kesalahannya. Tapi ingat, engkau tetap wajib berbuat baik. Kenapa? Karena kelak ilayya marji'ukum, kepada akulah kalian akan kembali. Fa'unabbi'ukum, aku akan ungkapkan kelak di hari kiamat ketika kalian kembali kepadaku, bima kuntum ta'malun, apa yang kalian perbuat terhadap orang tua kalian itu. Ini peringatan sekaligus ancaman, berita sekaligus ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Mirip dengan firman Allah di surat Luqman ayat 14 sampai 15 yang semakna juga dengan itu. Jadi saudara-saudari, maksudnya walaupun orang tua itu sampai pada tingkat dia memaksamu berbuat syirik, tetap kita wajib memperlakukannya dengan baik. Tidak boleh kita kasari, tidak boleh kita cela, caci, maki dan segala macam. Kesyirikannya jangan dilakukan, jangan diikuti. Sabar kita terhadap ujian dan cobaan itu. Kemudian tetap memuliakan, menghormati, dan menghargainya. Kalau sudah seperti itu kata Allah dan kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa lagi yang kita butuhkan? Anda butuh apa? Mana dalil tentang bakti pada orang tua? Mana tentang ini dia? Tidak ada lagi yang lebih kuat daripada itu. Kalau belum cukup juga, dengarkan hadis ini. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaihi, dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah. Ibuku datang dan dia adalah seorang musyrik, kafir, musyrikah. Datang ke Madinah, ingin berjumpa dengan putrinya Asma binti Abu Bakar, istri Az-Zubair. Fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Datang dia, ragu dia. Ini orang tua saya datang, dia butuh bantuan, mau dibantu tapi dia kafir. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertanya kepada Rasulullah, minta fatwa sallallahu alaihi wasallam.
Qultu qadimat alayya ummi wa hiya raghiba afa asilu ummi. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibuku datang dan dia masih musyrik dan dia ingin sesuatu dariku. Bolehkah aku memberinya, menyambung rahimku dengannya, memberikan bantuannya, menunaikan permintaannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, sili ummak." Ya, sambung silaturahim dengan ibu. Berikan permintaannya, bantu dia. Hadits muttafaqun alaih. Betapa indahnya Islam, dan tidak ada agama yang semulia itu yang mengajarkan akhlak demikian tinggi. Tapi sangat kita sayangkan, hari-hari kita lalu, minggu, bulan, bahkan bertahun-tahun, ternyata sikap kita kepada kedua orang tua kita berbeda, bertolak belakang dengan ayat dan hadis tersebut. Padahal kita mengaku kita sudah tahu tentang bakti kepada kedua orang tua. Jadi salah seorang pedagang emas bercerita, suatu hari katanya, datanglah sepasang suami istri ke toko emas. Di belakang mereka ada seorang wanita tua yang menggendong anak mereka. Ternyata itu adalah ibu dari laki-laki itu, dari suami. Dia bergandeng tangan dengan istrinya, ibunya menggendong anaknya. Tapi saya yakin ibunya pasti gembira menggendong cucu. Dan itulah seorang ibu. Dia pasti akan bangga, bahagia menggendong cucunya, walaupun seperti pembantu jadinya. Tidak ada masalah bagi dia, seorang nenek itu. Lalu mereka sibuklah, suami ini membelikan perhiasan untuk istrinya, bolak-balik. Sampai akhirnya istrinya berkata, "Oh, saya suka yang ini." Dibayar mahal. Kemudian apa kata tukang emas itu? Setelah selesai dibayar, apa kata dia? Duitnya masih tersisa sekitar 200 ribu. Sekitar 200 ribu lebih. Mendengar itu masih tersisa, sang ibu berkata, kalau begitu saya mau yang ini cincinnya bagus, saya mau yang ini. Ditunjuknya cincin emas. Apa kata sang anak itu? Mak kan sudah tua, orang tua tak pantas pakai cincin emas pula, tak usah lagi. Mendengar perkataannya itu, sedih sang ibu. Maka dilepaskannya anak tersebut, anak kecil yang gendongnya, lari dia terisak-isak kembali ke mobil. Apa kata sang istri? "Kenapa engkau perlakukan seperti itu, ibu? Biarlah dia membeli perhiasan seperti itu. Apa salahnya, duit kan masih tersisa." Ketika itu sang anak merasa bersalah, dikejarnya ibunya, dibawanya cincin emas itu. Dibawanya cincin emas itu, kemudian datang dia kepada ibunya dan dikatakannya, "Ibu, ini silakan ambil. Ibu tidak apa-apa, ibu pakai ini." Diambil oleh ibu tersebut, dicampakkannya cincin tersebut, lalu dia berkata kepada anaknya, "Wallahi demi Allah, saya tidak akan pernah lagi memakai emas sampai saya mati. Dan engkau, wahai anakku, engkau juga akan mengalami hal yang seperti ini. Engkau akan mengalami hal yang seperti ini juga." Ketika itu terdiamlah sang anak itu menyesal. Apakah dia lupa bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Thalathu da'awat mustajabat lahunna la syakka fihinna." Ada 3 doa, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada 3 doa yang dikabulkan oleh Rasulullah SAW, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan padanya. Ada 3 doa dikabulkan langsung oleh Allah, tidak ada keraguan padanya. Da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Bagaimana menurut Anda kalau yang dizalimi itu adalah orang tua, ayah atau ibu, lalu dia berdoa, meneteskan air mata, bermunajat, mengadu kepada Allah yang Maha Perkasa, "Ya Allah, hukum dia seperti ibu tadi karena dia tersinggung, sedih. Saya tidak akan pakai emas lagi dan engkau akan mengalami hal yang sama sampai selamanya."
Bagaimana kalau yang dizalimi adalah seorang ibu? Rasulullah melanjutkan lagi. Yang kedua, da'watul musafir juga dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, da'watul walidaini ala waladaihima. Doa orang tua yang mendoakan kecelakaan, melaknat anaknya. Kalau orang tua sudah marah, lalu dia mengangkat tangannya, maka doanya akan membubung, pintu langit dibukakan, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikabulkan. Cepat atau lambat, maka akan menimpa sang anak. Kalau begitu, sepatutnya bagi orang ini yang seperti itu, yang pernah membuat orang tuanya meneteskan air mata karena marah, karena sedih, maka sepatutnya dia kembali kepada orang tua, meraih tangannya, menciumnya, dan buat orang tua tersebut tersenyum, tertawa, sebagaimana dia pernah membuat menangis. Di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi, Ahlus Sunan, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala jitu ubayyi'uka 'ala al-hijrah wa taraktu abawayya yabkiyan. Datang seorang pemuda yang penuh dengan semangat dan gelora. Ya Rasulullah, aku datang untuk berbaiat kepadamu di atas hijrah dan jihad. Aku ingin berhijrah dan berperang di sampingmu. Dan aku tinggalkan kedua ayah ibuku dalam keadaan menangis. Anak ini, saudaraku, orang tuanya menangis bukan karena tingkah dia itu menyakiti orang tua, tidak. Bukan dia melawan kepada kedua orang tua, bukan dia menyakiti entah apa yang dibuat, tidak. Tetapi dia itu pergi berjihad, pergi berjuang bersama Rasulullah SAW. Hanya saja orang tua tersebut sedih karena anaknya pergi. Apa kata Rasulullah SAW? Irji ilahima, pulang, tidak perlu engkau berjihad. Pulang temui keduanya, fa'adhikhuma kama abkaitahuma, buat keduanya tertawa. Berapa sering kita membuat mereka menangis mengurut dada. Barangkali dia tidak di depan kita menangis, mungkin di kamarnya dia sedih menangis dia. Karena sikap, perkataan, perlakuan kita. Buat dia tertawa, buat dia senyum, buat dia senang, sebagaimana engkau telah membuat dia menangis. Saudara, sampai seperti itu hati manusia menyakiti ibunya. Mereka bukan serigala. Sayangnya mereka juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak mengenal wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah yang sangat besar. Masalah yang sangat penting. Bahkan berhasil tidaknya seseorang hidup di dunia sampai di akhirat kelak juga tergantung dari bakti dia kepada kedua orang tua. Salah satu pesan Rasulullah SAW kepada sahabat Muaz bin Jabal, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW mewasiatkan, apa kata Muaz bin Jabal? Awsani khalili, kekasihku memberi wasiat kepadaku. Rasulullah SAW bi asyri kalimat, 10 wasiat. Di antara wasiat tersebut pertama adalah jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. La tusyriku billah wa in hurrikta wa qutilta. Jangan engkau buat syirik. Jangan sekutukan Allah sekalipun engkau dibakar, sekalipun engkau dibunuh. Jangan. Wala Lalu Rasulullah SAW melanjutkan wa burra abawai, dan berbuat baktilah berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika, patuhi kedua orang tuamu, taati sekalipun kedua orang tuamu itu memerintahkanmu keluar meninggalkan harta, anak dan istri. Selama itu bukan maksiat perintahnya, selama itu adalah kebaikan, maka patuhi kedua orang tua. Pernah di zaman Rasulullah SAW, Abdullah bin Umar menikah. Abdullah bin Umar menikah dan Umar tidak setuju. Lalu dia memerintahkan Abdullah bin Umar ceraikan istrimu. Abdullah bin Umar tidak ingin.
mengadu dia kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tazawwajtu fulana, aku menikah dengan si fulan, tetapi ayahku Umar memerintahkanku cerai. Apa kata Rasulullah? Ati abaka, taati ayahmu. Jadi kalau orang tua kita memerintahkan hal yang seperti itu dan alasannya syar'i, benar, tidak zalim, maka wajib anak mentaati. Tapi kalau alasan orang tua tidak benar, sementara istrinya itu solihah, baik, diperintahkan cerai, tidak wajib taat. Karena pernah juga terjadi di zaman Imam Ahmad. Ada orang tua memerintahkan anaknya cerai dari istrinya. Tidak mau dia. Lalu ada yang menyampaikan hadis Abdullah bin Umar ini, bahwa dahulu Abdullah bin Umar menikah, disuruh cerai, dia tidak mau. Rasulullah katakan, taati ayahmu. Kamu harus wajib taati ayahmu. Tidak puas juga orang ini mengadu dia kepada Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Ayahmu bukan Umar. Umar ketika dia memerintahkan itu pasti ada alasan yang syar'i, karena dia itu rajulun mulham, diberi ilham oleh Allah. Sementara ayahmu bukan, maka tidak perlu kau taati. Jadi maksudnya, kalau selama perintah orang tua itu baik, benar, tidak bertentangan dengan agama, sekalipun dia memerintahkan keluar dari istri, anak, dan hartamu, maka wajib taati. Sampai seperti itu. Saudara-saudariku, kalau Anda, wahai saudariku, kehilangan suami, Anda barangkali masih bisa mencari suami yang lain, menikah lagi. Kalau Anda kehilangan istri Anda, kehilangan anak-anak Anda bisa menikah lagi. Tapi kalau Anda kehilangan ayah, ibu Anda, itu tidak akan engkau dapat lagi. Hanya ada satu ibu, hanya ada satu ayah. Anak bisa digantikan dengan yang lain, istri bisa digantikan dengan yang lain, suami juga bisa digantikan, menikah lagi. Tetapi ibu tidak, ayah tidak. Maka jangan sia-siakan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan hadis tersebut sahih, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal ridha rabb fi ridha al-wahid wa sukhtur rabbi fi sukhtil wahid. Keridhaan Allah itu ada pada ridho orang tua kepada anak. Kemurkaan Allah itu ada pada murka orang tua pada anak. Sampai-sampai kalau Anda lagi ada masalah pelik, susah diselesaikan, mintalah orang tua mendoakan. Pulang, cium tangannya, buat dia senang, bahagia, hubungi dia, minta tolong dia berdoa. Kenapa? Karena ketika orang tua ridho, Allah ridho kepada kita, maka apapun masalah kita akan mudah diselesaikan. Tetapi ketika orang tua murka, Allah murka, semua yang ada di depan kita itu akan gelap, sempit, sesak. Dan saya menyaksikan dengan mata kepala, ada seorang anak yang memang membuat susah orang tuanya. Sering orang tuanya menangis, kadang dia mengancam orang tuanya, meminta harta, ini, itu, dan segala macam. Sekarang hidup luntang-lantung, buronan, terusir, lari dari sana kemari, cari bekerja susah, hidup tidak jelas lagi hidup. Kenapa? Karena dia suka menyakiti orang tua. Ketika orang tua itu, subhanallah, namanya orang tua itu luar biasa hatinya. Tidak ada lagi hati seperti hati ibu. Kalau ada orang memisalkan selemut salju, sesejuk salju, itu tidak bisa. Jauh lebih daripada itu. Sejahat-jahat itu pun anak, dia tetap mengatakan dia anak saya juga. Biarlah saya doakan semoga Allah mengampuninya. Itu orang tua. Itu orang tua. Hatinya yang sangat mulia. Jadi ini ada kisah lain. Kalau kisah ini saya nukilkan dari sebuah buku berbahasa Arab ya. Saya baca tentang buku-buku berbakti kepada kedua orang tua. Jadi terjadi di negeri di Timur Tengah sana. Berkata perawi kisahnya, suatu ketika aku pergi berjalan-jalan bersama istri dan anak-anakku ke tepi pantai. Mundu anjina,
semenjak pertama kali kami datang ke pantai itu sampai kami pulang, saya melihat di sana ada seorang wanita tua sedang duduk di atas tikar, seorang diri. Sebentar dia menengok ke kiri, ke kanan, ke belakang, seolah dia sedang menunggu seseorang. Ada yang dinanti-nanti. Nah, perawi kisah ini penasaran, diperhatikan orang tua itu, nenek itu. Sampai akhirnya ketika mereka mau pulang, hari sudah beranjak senja, nenek itu masih duduk saja di situ. Kasihan dia, datang dia, ditemuinya wanita tua itu. Dia berkata, "Faqultu laha ma ajlasaki ya huna ya khalah." Kenapa engkau duduk di sini dari tadi wahai bibi? Ada apa? Siapa yang engkau nanti? Hari telah senja, pulanglah. Apa kata wanita? Tadi anakku mengajakku jalan ke sini. Tiba-tiba dia pergi, katanya ada tugas di kantor. Dan dia berkata, jangan kemana-mana sampai saya datang menjemput ibu. Tapi apa kata orang ini? Oh, tapi hari sudah senja, malam, nanti bahaya. Sudahlah, pulang bersama kami. Tidak, anak saya pasti datang. Dia tadi berjanji akan menjemput saya. Biar saya tunggu di sini sampai dia datang. Dia tidak mau juga. Nah, ketika itu dia melihat wanita itu memegang kertas. Wanita tua itu. Apa itu, bibi? Boleh saya lihat? Dilihatkan. Barangkali itu adalah nomor yang bisa dihubungi atau lain sebagainya. Ketika dibuka di secari kertas itu, di sana tertulis apa? Siapa saja, ibu ini rupanya buta huruf, tidak bisa membaca. Siapa saja yang menemukan wanita ini, tolong antarkan ke panti jompo terdekat. Ternyata dibuang. Kedurhakaan, durhaka. Wanita yang mengandung dia 9 bulan dengan kelemahan di atas kelemahan, sehingga dia terkadang tidak bisa tidur dengan nyenyak, makan dengan enak, berbaring duduk pun harus hati-hati demi diri dia yang ada di perut itu. Kalau saja dia tidak bergerak, menendang-nendang, khawatir dia ketika ditendang-tendang oleh anaknya di perut itu sakit, tapi dia bahagia. Subhanallah, ada orang ditendang-tendang, ditinju-tinju bahagia, itulah dia ibu. Ketika tidak bergerak, bayi itu cemas dia, sedih dia. 9 bulan dengan kesedihan, dengan rasa sakit, letih, lelah, berjalan dengan berat, kadang terbungkuk-bungkuk, pinggang sakit, punggung sakit, lalu melahirkan dengan tantangan nyawa. Kalau ingin tahu bagaimana besarnya jasa orang tua kita, lihat istri Anda ketika hamil. Bayangkan itu Anda dulu. Nampak oleh kisah berat. Ingin tahu lagi, coba dampingi istri Anda melahirkan. Bagaimana dia kesakitan, bagaimana dia menarik napas, seakan-akan hilang seluruh raga dia itu. Sudah sakit urat-urat itu, tidak tahan lagi. Seperti itu ibu kita melahirkan kita. Sampai-sampai kata salah seorang, sampai-sampai di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari itu, ada seorang laki-laki yang tawaf 7 keliling itu menggendong ibunya. Kalau sekarang tidak ada lagi, susah mencarinya itu, saudara. Saya bolak-balik di sana, alhamdulillah, melihat orang-orang itu. Dia memang orang tuanya dibawanya haji sudah tua itu. Apa yang dilakukannya? Tidak sanggup orang tuanya jalan, dicarinya orang lain, sewanya kursi, dorong, dibayarnya orang itu. Padahal dia santai saja, dia bisa mendorongnya. Orang dibayarnya. Tidak mau dia untuk mendapatkan pahala. Tidak sanggup tawaf, dicarinya orang untuk menandu ibunya, ayah. Bayar berapa? 1.000 real, biarlah. 2.000 real, biarlah. Tidak mau dia mengangkat ibunya. Orang ini digendong ibunya. Berjalan dia berkeliling, tawaf 7 keliling. Lalu dia berjumpa dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia katakan, ya Abdullah, sambil dia itu membaca bait syair itu. Dia katakan, aku adalah onta bagi ibuku. Seperti itulah makna syairnya. Dia seolah menganggap dirinya onta. Dialah. Begitu dia senangnya dia menggendong ibunya. Lalu dia berkata, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu aku telah membalas budi baik ibuku dengan perbuatan ini? La, tidak. Engkau tidak akan bisa membalasnya sekalipun satu tarikan nafas. Terangan ketika dia melahirkan takkan tergantikan. Seperti itu.
Jadi ini adalah perbuatan durhaka yang dilakukan oleh orang tua. Setiap anak yang pernah menyakiti orang tuanya, tidak bertobat dan tidak meminta maaf, ingat, para ulama mengatakan, kullu ma'siyatin tu'akharu uqubatuha bi masyiatillah ila yaumil qiyamah illa al-uquq. Setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu akan ditunda azab dan hukumannya sampai hari kiamat kecuali durhaka, kezaliman. Fa innahu yu'ajjalu lahu fid dunya. Kedurhakaan kepada kedua orang tua itu akan disegerakan azabnya di dunia. Kama tadinu dan sebagaimana engkau memperlakukan orang tuamu, seperti itu pula lah kelak engkau akan diperlakukan. Dan Anda akan punya anak, kita akan punya anak. Kita menjadi orang tua. Bagaimana kita bersikap kepada orang tua kita, seperti itu pula lah anak-anak kita akan bersikap. Dengarkan kisah ini yang dikisahkan oleh ulama. Ada seorang laki-laki yang jahat, ingin membunuh ayahnya. Maka dibawanya ayahnya ke tempat yang jauh, ke dekat hutan. Lalu ayahnya berkata, "Kemana engkau bawa aku, wahai anakku?" Karena dia marah, bertengkar, dia katakan, "Aku akan membunuhmu." Jangan wahai anakku, jangan lakukan itu. Diseretnya juga bapaknya sampai dekat sebuah batu. Apa kata ayahnya? "Fa in kunta wala budda fa'ilan fasbahni huna inda hadhil hajar." Kalau engkau mau membunuhku juga, nak, di sini, di batu ini bunuh aku. Fa inni qad zabahtu abiku. Karena dulu di batu ini pula lah aku membunuh ayahku. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, seperti itu pula lah engkau akan diperlakukan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Dulu dia di situ membunuh ayahnya, anaknya kemudian membunuh dia di situ juga. Dan bahkan itu bukan hanya berlaku kepada perbuatan buruk, kedurhakaan. Orang yang berbakti kepada orang tuanya, bagaimana cara dia berbakti? Kelak anaknya akan seperti itu juga. Yakinlah, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Fama jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, kata Allah. Tidak ada balasan untuk kebaikan, bakti, perbuatan baik itu kecuali kebaikan yang sama. Jadi 50 tahun yang lalu, di Jazirah sana, ketika di musim haji, ada seorang pria berangkat haji bersama ayahnya. Dia bawa ayahnya naik haji. Kemudian dia ikut bersama sebuah rombongan pakai unta. 50 tahun yang lalu, bayangkanlah. Tidak seperti sekarang. Tanyalah kepada kakek kita yang pergi haji, bagaimana haji yang dulu sulit. Jadi mereka masih di Arab itu masih pakai unta mereka pergi. Sampailah mereka di sebuah tempat yang bernama Hanif. Nama daerahnya. Ketika sampai di tempat tersebut, sang ayah berniat atau ingin berhenti sejenak menunaikan hajat, buang hajat. Sementara mereka rombongan ini, dia sampaikan kepada anaknya, mereka di atas unta. Dia di atas unta, "Nak, berhenti sejenak. Ayah mau buang hajat. Biarlah orang itu jalan, nanti kita susul. Kita berhenti sejenak di sini." Lalu sang anak menurunkan ayahnya dari unta. Turun di situ, dia nunggu. Ayahnya pergi menjauh ke tempat yang sepi, buang hajat. Dan dia berkata kepada anaknya, "Nak, pergilah engkau dahulu. Susul kafilah itu, nanti aku menyusul pakai unta, karena ada unta masing-masing. Engkau berangkat dulu, nanti aku susul." Anak itu ragu dan bimbang. Bapaknya pergi buang hajat, dilihatnya rombongan sudah mulai jauh. Dikejarnya rombongan itu. Dikejarnya kafilah rombongan itu. Sampai di sana, belum lagi bertemu dengan rombongan itu, dia lihat ke belakang, semakin jauh ayahnya. Tiba-tiba dia takut.
Kalau dia terus ikuti rombongan itu, ayahnya nanti ketinggalan. Akhirnya turun dia dari onta karena perasaan takutnya itu. Lari-lari dia mengejar ke tempat ayahnya. Setelah ternyata ayahnya selesai, digendongnya ayahnya di atas pundaknya. Lari dia lagi menyusul onta dia yang dia tinggal. Dikejarnya lagi. Ketika dia sedang menggendong ayahnya di atas pundak itu berlari, tiba-tiba terasa oleh dia ada air yang menetes di muka dia. Dia tengok, ternyata ayahnya menangis. Apa kata dia? Ayah, jangan khawatir. Dia takut. Barangkali ayahnya khawatir dia kecapean. Apa kata dia? Ya, jangan sedih, jangan takut. Engkau lebih ringan dari kapas rasanya. Jangan khawatir, saya kuat menggendongmu, kata anak itu. Engkau lebih ringan dari kapas. Apa kata sang ayah? Nah, bukan itu yang membuatku menangis. Tetapi aku teringat, di tempat yang sama ini pula aku dahulu pernah menggendong ayahku pergi haji. Sekarang dia digendong oleh anaknya, pergi haji juga. Fakana tajini itu. Bagaimana engkau bersikap, berbuat terhadap orang tuamu, seperti itu pula kelak anak-anakmu akan berbuat. Maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang tersebut yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Paling tidak seorang anak itu, cobalah renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. La yujzi waladun walidahu. Seorang anak tidak akan pernah bisa membalas bakti orang tuanya sampai kapanpun, illa an yajidahu mamlukan, kecuali dia dapatkan orang tuanya itu sebagai budak, lalu dia beli dan dia merdekakan orang tuanya, seolah-olah orang tuanya terlahir kembali, baru dia bisa membalas bakti tersebut. Tetapi kapan dia bisa capai itu? Tidak ada lagi perbudakan, tidak ada lagi. Maka rasanya mustahil dia akan bisa sempurna membalas budi baik kedua orang tua tersebut. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bersyukurlah kepada Allah bahwa Anda menjadi seorang muslim. Al-Quran, hadis, perbuatan salaf, semuanya banyak mengajarkan kepada kita untuk berbuat bakti. Dan sebenarnya perintah bakti kepada kedua orang tua ini bukan perkara baru. Jauh sebelum Islam, di zaman Bani Israel, mereka juga sudah diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua, tapi mereka tidak lakukan. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 83, "Wa id akhadna mitsaqa bani Israil alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana." Ingat ketika kami mengambil sumpah kepada Bani Israel agar mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kita umat Islam, umat Muhammad SAW, umat akhir zaman, ajaran kita Al-Quran dan hadis penuh dengan perintah, adab dan etika kepada kedua orang tua, tapi kita melalaikannya. Saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam hadis muttafaqun alaih pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Tadi kita sudah belajar pagi, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan fardu. Yang difardukan oleh Allah itu bukan hanya sholat. Sebab yang difardukan oleh Allah itu banyak. Termasuk salah satunya fardu yang sangat utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah ditanya, "Ayyul amali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu thumma ay? Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ay? Kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ternyata bakti kepada kedua orang tua di atas jihad di jalan Allah. Pantaslah ketika ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Irji fa fihi ma tujahid. Pulanglah, berjihadlah engkau dengan berbakti kepada kedua orang tua. Berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tua.
Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sekarang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bentuk lafaz lain. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ubayyi'uka 'alal hijrah wal jihad." Wahai Rasulullah, aku datang berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan berjihad. Abtaghil ajra min Allah. Aku mengharapkan pahala dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Fahal min walidaika ahadun hayy?" Apakah salah satu dari orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Ya, kata dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, "Fatabtaghil ajru min Allah?" Engkau mau dapat pahala dari Allah? Na'am, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irji ila walidayk." Pulanglah temui kedua orang tuamu. Fa ahsin suhbatahuma. Perbaikilah sikapmu, pergaulanmu dengan kedua orang tua. Subhanallah. Sudah berapa lama kita tidak bertemu dengan orang tua? Antum yang merantau di sini, mungkin memang tidak bisa pulang setiap saat. Tetapi apa yang memberatkan kita? Kita bisa menelpon teman kita. Kita bisa mengirim SMS kepada teman kita. Sebagian orang setiap hari itu entah berapa kali dia telepon. Teman ini, teman itu, urusan bisnis, habis sekian pulsanya. Bisa dikirim SMS sering kemana-mana. Pernahkah Anda melakukan itu kepada ayah ibu? Oh, masa setiap hari? Sahabat Abu Hurairah itu setiap hari dia mau pergi keluar rumah itu, sebelum bekerja dia mengucapkan salam dulu kepada ibunya. Assalamualaikum ya ummah. Dia ucapkan, ditemui ibunya, diucapkan salam. Didoakannya ibunya. Sore pulang, sebelum dia masuk rumah ditemuinya ibunya lagi. Diucapkan salam, didoakannya lagi. Setiap hari dia lakukan itu. Apa beratnya kita? Berapa habis duit kita? Kalau kita mengirimkan SMS, menelpon hanya sekedar untuk menyapa. Assalamualaikum, apa kabar Mi? Apa kabar ya? Apa kabar Mak? Sehat? Sudah makan belum? Gimana? Sampaikan. Saya rindu Mak, sebenarnya ingin bertemu, Mak belum bisa pulang. Mudah-mudahan Mak senantiasa sehat. Jaga makanan, jaga kesehatan. Subhanallah, orang tua itu bahagia. Tidak pulang pun kita, dia pasti bahagia. Tidak ada salahnya. Setiap pagi, setiap hari pagi atau petang, kita pasti saja. Dia pasti senang. Subhanallah, anak saya. Perhatiannya luar biasa. Karena kita berbulan-bulan belum kita telepon. Berhari-hari belum kita SMS lagi. Subhanallah. Untuk suami kita, kita bisa membelikan sesuatu. Untuk istri kita, kita bisa belikan hadiah-hadiah yang banyak. Ya, itu kan kewajiban suami, betul. Tetapi apa salahnya kita membahagiakan orang tua? Senang hati dia. Anak saya nun jauh di negeri orang, dia tidak melupakannya aku. Malah seperti itu didoakannya kita. Mudah-mudahan anak saya di sana dijaga oleh Allah, tetap istiqomah, tetap taat kepada Allah, mudah rezekinya, halal dan segala macam. Ada salah seorang ulama, ketika dia masih belajar kecil, dia paling bodoh dan paling susah. Itu di Irak. Dia paling susah untuk membaca Al-Quran. Belajar Al-Fatihah saja susah. Apa kata ulama tersebut? Pulang, temui ibumu, minta dia mendoakanmu. Pulang dia. Sesuai nasihat gurunya, minta dia kepada ibunya, doakan agar mudah belajar. Subhanallah. Setelah itu, setelah dia besar, gurunya itu menjadi muridnya. Ada di dalam buku saya itu, wahai ibu maafkan ya. Nah, kenapa? Doa orang tua. Ada lagi salah seorang ulama, Fakhrul Razi. Fakhrul Razi ini, ketika dia, Fakhruddin Ar-Razi, ketika dia kecil, waktu itu dia bermain-main dengan burung, diikatnya kaki burung itu. Lalu burung itu masuk ke celah bebatuan. Ditariknya paksa, putus kaki burung itu. Marah ibunya. Apa kata ibunya? Marah karena marah ibunya. Nanti kaki kamu pula yang putus. Diputuskan oleh Allah. Qadarullah. Barangkali bertepatan dengan waktu istijabah. Dikabulkan oleh Allah. Ketika dia sudah mulai menginjak dewasa, pergi dia menuntut ilmu, pergi ke daerah Irak, Baghdad. Di tengah jalan jatuh dari kuda, patah kakinya dan harus diamputasi. Akhirnya cacat tuh. Doa orang tua, jangan sembarangan. Oleh karena itu jaga hati orang tua.
Buat dia senang, bahagia. Buat dia tersenyum. Barangkali dia rindu kepada kita, maka hibur dia dengan menghubungi dia. Membuat orang tua itu tersenyum saja dengan mengirim SMS dan segala macam, itu sudah bakti yang luar biasa dan besar pahalanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Majah dengan isnad la ba'sa bih, dengan isnad la ba'sa bih, dari Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruka. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin berperang. Aku datang untuk minta pendapatmu. Datang dia. Minta pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, Rasul menjawab, salli alaihi. Hal laka Engkau punya ibu? Dia menjawab, iya. Apa kata Rasulullah? Fa'alzimha. Pergilah engkau temui ilzam itu. Ilzam itu kita menemani dia, menemani duduk bersimpuh di hadapannya dengan tawadhu, mengharapkan keridhoannya. Ilzamha falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Pergilah sana, buat dia ridho, senangkan hatinya, rendahkan dirimu di hadapannya. Sesungguhnya surga itu ada di bawah kedua kaki. Kalau hadis surga di bawah kedua telapak kaki ibu itu lemah lafaznya, tahta aqdamil ummahat. Tapi kalau hadis yang di bawah kedua kaki itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan sanadnya kata beliau tidak mengapa. Jadi kalau yang tahta aqdamil ummahat itu dhaif, bahkan sebagiannya mungkar. Namun yang lafaznya tahta rijlaiha itu sahih. Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah kunci kita untuk masuk surga. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari anak manusia, ketika dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dia belikan orang tuanya hadiah, dia buatkan rumah untuk orang tuanya, atau dia belikan pakaian, kendaraan untuk orang tuanya, dia biayai orang tuanya umroh, haji, dia merasa dia sudah punya jasa kepada orang tua. Dia merasa orang tuanya berhutang kepada dia. Kadang-kadang disebut, mak, ya sudah capek saya tuh, sudah begini, sudah begitu. Kenapa anak manusia ini mengira bahwa dia telah menanam budi pula pada orang tuanya? Karena sebenarnya itu adalah kewajiban dia, kewajiban kita, hutang kita kepada orang tua kita. Jangan pernah merasa walaupun orang tua kita sudah kita beri sesuatu, bahwa kita telah menanam budi kepada dia. Tidak akan pernah. Itu memang kewajiban kita seumur hidup untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan pernah lupakan hari-hari ketika orang tua, ayah kita itu masih gagah, kuat, dia banting tulang, peras keringat untuk menafkahi kita, saudara kita, dan ibu kita. Jangan pernah lupa kasih sayang seorang ibu, kerinduan, kelembutan dia kepada anak. Jadi ada sebuah kisah, juga saya baca dalam buku dari kitab tentang kisah bakti-bakti kepada kedua orang tua. Ada seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Kalau ingin tahu bagaimana hati seorang ibu, ada anak yang durhaka kepada ibunya. Dia ingin melenyapkan ibunya, membunuh ibunya. Jangan heran masa Ustadz kisah-kisahnya mengerikan saja. Zaman sekarang itu udah banyak seperti itu. Anak membunuh orang tua itu udah banyak. Di Pekanbaru itu entah berapa kali ada orang tua yang mengadu, anaknya mengancam dia dengan pisau karena tidak mau dikasih uang untuk pergi ke warnet. Sudah ada orang tua itu sudah habis laptopnya dicuri, anaknya dijual, ini itu dan segala macam. Anaknya dimasukkan di pesantren juga. La ilaha illallah. Sampai akhirnya, Ustaz, tolong Ustaz, saya tidak bisa lagi. Anak saya mengancam saya dengan pisau, memaksa minta uang. Ini zaman ini memang sudah zaman yang orang-orang sudah gila. Yang baik menjadi mungkar. Akhlak manusia rusak.
Nah, ini dalam kisah ini ada seorang anak ingin membunuh ibunya. Dibawanya lah ke tempat yang di situ banyak binatang buas, di hutan. Mau ditinggalkannya ibunya di situ biar diterkam oleh serigala. Dibawa di sana. Wanita itu mendengar lorongan serigala. Ada perasaan takut di hatinya. Nah, lalu ditinggalkannya ibunya. Ibunya sedih, takut. Tapi dipaksanya juga. Lalu anak itu lari meninggalkan ibunya. Lari. Menjauh. Sampai setelah jauh, sang anak ini tiba-tiba menyesal. Di jalan itu dia berpikir terus. Dia melihat ketika ditinggalkannya ibunya itu menangis ketakutan. Dia lari meninggalkan itu. Terbayang oleh dia. Menyesal dia berhenti. Sudahlah, saya balik lagi. Balik lagi dia. Dari arah yang lain mutar dia. Dan ditutupnya mukanya. Malu dia sama ibunya. Malu dia sama ibunya setelah dekat. Dirubahnya suaranya. Vokalnya. Sang ibu itu tidak tahu kalau itu anaknya. Apa kata ibu itu? Wahai saudara, tolong, tolong. Bukan tolong diri dia. Anak saya tadi pergi lewat sini. Saya khawatir nanti dia diterkam serigala. Itu anaknya. Subhanallah. Anaknya berhati serigala. Tapi ibunya berhati mulia. Apa yang dia khawatirkan? Khawatir dia nanti anaknya itu diterkam serigala. Tolong dia susul. Tadi anak saya lewat sini. Saya khawatir nanti dia diterkam serigala. Dia tidak pikirkan dirinya. Itu ibu. Sampai-sampai ada salah seorang penyair. Nah, kisah ini disahkan oleh Syekh Abdullah Al-Mutliq, salah seorang anggota lembaga riset dan fatwa serta lembaga ulama-ulama besar di Arab Saudi. Nah, ada seorang penyair, tentunya syair dalam bahasa Arab ya. Penyair itu membuat sebuah bait-bait syair untuk menggambarkan hati seorang ibu. Saya akan baca dan saya akan terjemahkan. Dia ingin menggambarkan bagaimana mulianya hati seorang ibu. Aghram ru'un yawman ghulaman jahila binukudihi kayma yahiqu bihi dhararu. Ada seseorang yang hendak memperdaya seorang pemuda yang bodoh. Dengan hartanya dia ingin menimpakan bahaya kepada anak muda tersebut. Qala'tini bi fuadi ummika ya fata walakal jawahir wad darahim wad nur. Hai anak muda, berikan kepadaku hati ibumu. Aku akan gantikan dengan perhiasan, permata dan mutiara. Sang anak ini, kata penyair ini, dia bercerita, fa'aghraza khanjaran fi qalbiha. Maka pemuda tersebut menemui ibunya dan menancapkan belati di dada ibunya. Wal qalba akhrajahu wa 'ada 'ala al-athari. Lalu dikeluarkannya hati ibunya, lalu dia kembali pergi menemui orang tersebut. Walakinnahu min farati sur'atihi hawa fatadahrajal qalbul mu'affaru bil athari. Tapi karena dia tergesa-gesa lari, dia pun tersungkur jatuh. Hati itu terlepas darinya, jatuh di tanah, berlumur dengan debu-debu. Nadahu qalbul ummi wa huwa mu'affarun. Ketika itulah berteriaklah hati ibu tersebut, sedangkan dia berlumur tanah. Waladi habibi hal asabaka min darari. Apa kata hati ibu itu? Wahai anakku, engkau terjatuh, apakah sakit dirimu? Apakah ada sesuatu yang mengenaimu, yang menimpamu? Apa kata penyair itu lagi? Hadza qalbul ummi. Hadza qalbul ummi walakin ainal bari. Lihatlah hati. Sudah seperti itu perlakuan anaknya. Kalau bisa hati itu bicara, seperti itulah dia. Hati-hati anakku, sakit engkau jatuh. Mana hati anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Subhanallah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia tentang bakti kepada orang tua. Dan sebelum saya, karena sudah jam 4, ada sebuah makalah lagi yang ingin saya sampaikan tentang bakti kepada orang tua. Singkat saja, sebuah surat dari orang tua kepada anaknya.
Mudah-mudahan bisa berguna bagi kita. Nasihat, surat yang berisi nasihat yang sangat menakjubkan dari seorang tua kepada anaknya. Baik, file saya tidak bertemu ya, tidak apa-apa. Itu sudah jam 4. Kita lanjutkan 30 menit ke depan untuk tanya jawab. Silahkan tulis pertanyaan dan ajukan ke depan, dan yang ikhwan-ikhwan boleh bertanya langsung. Nanti sambil saya cari file saya ketemu, kita bacakan surat tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang ikhwan boleh bertanya langsung karena jumlah kita tidak banyak. Boleh, silakan. Apa namanya, kita lewat di depan orang tua membukukan badan itu, saya pernah dengar di salah satu kajian itu, ini kita nggak boleh karena Islam nggak mengajarkan itu. Gimana? Jadi begini, adat istiadat, adat kebiasaan atau adat istiadat manusia, apabila tidak ada larangan, karena adat itu bukan masalah ibadah. Selama adat kebiasaan itu tidak ada larangannya dan itu baik, maka itu harus kita lakukan atau bagus untuk kita lakukan. Karena di sini ada hukum umum, perintah berbuat baik, menghormati orang tua, satu. Kemudian ada tidak larangannya? Kalau seandainya sampai membungkuk ruku, ada larangannya. Ada larangan, kita tidak boleh ruku kecuali kepada Allah. Tetapi kalau kita minta izin lewat kepada orang tua dan merendahkan sedikit badan kita, tidak sampai ruku, itu tidak apa-apa. Allah sendiri berfirman, "Wakhfid lahum janaha dzul." Rendahkan dirimu kepada orang tua. Termasuk mencium tangan orang tua. Selama tidak membuat kita ruku, cium tangannya. Karena itu adat. Adat itu hukum asalnya adalah boleh dilakukan selama tidak ada larangan. Tidak ada larangannya. Bahkan mencium tangan orang tua itu sudah ada di zaman sahabat. Sebagian sahabat mencium tangan Umar karena mereka memuliakan dan menghormati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Zaid bin Sabit pernah mencium tangan Abdullah bin Abbas karena dia menghormati Abdullah bin Abbas adalah ahlul bait. Nah, jadi apalagi orang tua di negeri kita, itu termasuk bentuk penghormatan kepada orang tua dan penghargaan. Maka mencium tangan orang tua itu selama tidak membuat kita membungkuk ruku, itu adalah mulia. Jadi ketika kita ingin menilai sebuah itu sunnah atau tidak, perbuatan Rasulullah SAW, jadi sunnah itu ada dua. Sunnah ibadah dan ada juga sunnah adiyah. Maksudnya apa? Sunnah itu kan perbuatan Rasulullah, perkataan, perbuatan, perilaku, pokoknya jalan hidupnya. Nah, ada yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebuah ibadah. Ada yang dilakukan sebagai manusia, melakukan kebiasaan orang Arab ketika itu. Dan itu tidak diperintahkan kita mengikutinya. Itu kebiasaan. Bagaimana cara kita membedakannya? Kita lihat. Kalau Rasulullah SAW melakukan satu perkara, kemudian tidak ada perintah, tidak ada anjuran, tidak ada keutamaan di dalam hadis-hadis Nabi, dan orang Arab ketika itu sebelum beliau juga sudah melakukannya, maka itu hanyalah kebiasaan setempat. Contoh, Rasulullah memanjangkan rambut. Kan tidak ada perintah, tidak ada anjuran. Ya? Rasulullah panjangkan rambut. Apakah itu sunnah ibadah yang kita diperintahkan mengikuti? Tidak. Kenapa? Karena itu hanya perbuatan semata. Dan memang kebiasaan orang Arab ketika itu memanjangkan rambut. Tidak boleh dikatakan sunnah.
Orang Arab itu kalau menghormati orang tua bagaimana? Dicium kepala. Kalau di sana orang menghormati orang tua cium kepala. Kalau di sini mungkin itu orang itu walaupun anak kecil dipanjatnya orang tua itu, dipegangnya kepala orang tua itu karena agak membungkuk, orang tua diciumnya. Itu kalau di Arab. Kalau kita memegang kepala itu malah tidak sopan, penghinaan. Tidak bisa kita tiru. Di sana itu dipegang-pegang kepala orang tua itu diciumnya nanti. Itu di Arab. Kalau di kita bukan demikian. Nah, jadi ada adat-adat itu bukan sunnah tapi kebiasaan. Harus kita bedakan. Nah, hukum asal adat istiadat itu mubah, boleh selama tidak ada larangan. Kalau ternyata adat kebiasaan itu termasuk dalam kaidah umum yang bisa membuat orang tua itu merasa dihormati, dimuliakan, maka itu tentu akan alangkah bagus lagi. Cuma kalau sampai membungkuk, itu tidak boleh. Ada beberapa fenomena yang akhirnya saya lihat menjadi tidak baik. Ikhwan-ikhwan yang sudah belajar, akhwat-akhwat yang sudah belajar, mereka menganggap tidak perlu seperti itu. Sehingga anak-anak sekarang kan, anak-anak ikhwan-ikhwan itu rata-rata sama orang tua kan sembarang aja. Lewat sembarang aja. Tidak pernah minta izin lewat di depan, tidak. Kalau dulu seingat saya, kalau lewat belakang. Tidak boleh lewat depan orang tua. Betul-betul dijaga betul. Sehingga anak-anak dulu dan sekarang berbeda. Anak-anak dulu itu mereka tidak berani lewat depan orang tua. Sahabat itu seperti itu. Pernah Abu Hurairah itu ada di riwayat oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dilihatnya seorang anak muda, dan orang tua berjalan. Orang tua itu di belakang, anak muda itu di depan. Dipanggil oleh Abu Hurairah. Siapa ini? Ayah saya. Kalau kamu berjalan dengan ayah kamu, jangan berjalan di depan. Biarkan dia di depan, kamu di belakang. Kalau duduk, biarkan dia duduk dulu. Jangan engkau dahulu duduk. Kalau makan, biarkan dia dahulu makan. Begitu sahabat dahulu menghormati orang tua. Ada lagi sahabat yang lain, kalau siang hari dia berjalan bersama orang tua dia berjalan di belakang. Kalau malam hari dia berjalan bersama orang tuanya, dia berjalan di depan. Ditanya kenapa? Kalau siang hari, saya tidak mau dianggap sombong. Orang nampak saya berjalan di depan orang tua saya. Harus saya hormati orang tua saya. Kalau malam, kenapa dia di depan? Untuk melindungi orang tua yang khawatir kalau ada bahaya, dia dulu yang kena. Seperti itu dia. Nah, jadi saya lihat fenomena di Indonesia, anak-anak orang-orang pengajian sekarang malah kurang sopan dengan orang-orang tua. Banyak. Kenapa? Alasannya, tidak ada, kita harus begini-begini. Memang seperti itu tidak. Sampai membungkuk rukuk tidak. Tetapi ajarkan dia lewat di depan orang tua itu minta izin. Nuhun sewu, kata orang tua kan, kata orang Jawa, nuhun sewu. Nah, kalau orang lain lagi, permisi, tidak apa-apa. Ajarkan dia sopan santun, adab dan etika yang sebenarnya itu sejalan dengan adab dan akhlak Islam. Allahu a'lam bishawab. Nah, nafas saya ini ya. Kok nggak ketemu? Ini dia ketemu. Kita baca dulu. Bisalah singkat saja, tetapi ini subhanallah. Terkadang ini adalah realita hidup kita. Anakku yang mulia, ketika datang suatu hari nanti, engkau dapati aku telah tua renta. Aku berharap engkau bisa bersabar dan berusahalah memahami diri. Apabila kelak ketika aku tua, pakaianku kotor ketika makan. Apabila aku tidak lagi bisa mengenakan pakaian seorang diri. Ingatlah saat-saat dahulu aku lalui hari-hariku untuk mengajarkanmu makan dan berpakaian. Apabila aku berbicara kepadamu anakku dan aku ulang kalimat yang sama berulang kali sampai ribuan kali, jangan jemu, jangan bosan, jangan putus kata-kataku. Cobalah diam, dengarkan kalimat-kalimat yang aku ulangi itu. Dan ingatlah, ketika engkau kecil wahai anakku, engkau sering bertanya dan mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Aku jawab itu semua dengan lapang dada. Sampai akhirnya engkau paham segala sesuatu. Ketika kelak di hari-hari tuaku, aku tidak lagi mau mandi kecuali dipaksa. Jangan sakiti aku dengan kata-katamu.
Jangan permalukan aku di depan orang. Ingat dulu, aku mengejar-ngejarmu untuk memandikanmu. Dan aku berikan engkau berbagai macam janji, menyenangkan hatimu agar engkau mau mandi. Anakku, ketika kelak engkau melihatku tidak lagi sanggup mengikuti perkembangan zaman dan teknologi modern ini, cukup beri aku waktu yang cukup. Jangan lihat aku dengan senyumanmu yang mencemoohku. Ingatlah bahwasanya aku yang mengajarkanmu banyak hal. Bagaimana engkau makan, bagaimana engkau berpakaian, bagaimana makan, bagaimana engkau menghadapi kehidupan ini. Aku mengajarkannya semua padamu. Anakku, ketika kelak aku kehilangan ingatanku atau tutur kataku tidak lagi teratur, beri aku waktu yang cukup untuk mengingat apa yang harus aku sampaikan. Dan apabila aku tidak sanggup lagi, jangan hilang kesabaranmu. Walaupun apa yang aku sampaikan itu bukan pembicaraan yang penting. Kadang orang tua, karena dia sudah tua, ketinggalan zaman, kuno, kolot, sudah mulai pikun, kadang dia bicara sama kita itu kadang membosankan. Kadang tidak sesuai lagi. Apalah orang tua ini. Lain zaman sekarang, lain pula pembicaraan dia. Kampungan, jangan. Kadang seperti itu. Orang tua itu kadang sepele aja pembicaraannya. Kadang subhanallah saya merasakan itu. Kadang dia SMS, Abu Zubair, Gus, panggil nama saya. Sama siapapun kita, Anda siapa? Di sini kuliah apa? S3 mengambil doktor. Jadi doktor Anda, pulang Anda bertemu dengan orang tua, dia tidak akan panggil doktor, tidak. Dia panggil juga Ruth, Nak, Lex. Itu juga dipanggilnya. Tidak akan pernah dipanggil Pak Profesor, Ustadz Abu Zubair. Tidak pernah. Kita tetap anak dia dan harus kita pahami itu. Jangan pernah sombong dan angkuh kita dengan keberadaan kita. Kita tetaplah anak kecil di hadapan dia. Nah, ingat, kadang orang tua itu berbicara tidak penting. Kadang-kadang orang tua SMS, Gus, datang ke sini, Mak ingin berbicara. Datang. Ternyata pembicaranya biasa saja. Oh, tolong ini. Sebenarnya bisa ditunda dan bisa nanti. Tapi itu orang tua. Kalau kita bisa tidak ditunda-tunda, kenapa? Apa yang menunda kita? Cepat segera datang. Temui, sampaikan apa yang bisa dibantu, Mak. Apa yang bisa saya lakukan, ini itu. Kalau ternyata itu bisa ditunda, sampaikan dengan baik. Oh, ini nanti bisa kita begini. Oh, nanti ini bisa begini, nanti bisa. Sehingga hatinya senang. Kita lanjutkan. Engkau wajib diam untuk mendengarkanku, Nak. Apabila kelak di hari tua aku tidak mau makan, jangan paksa aku dengan kasar. Jangan. Ketika aku lapar, aku akan makan sendiri. Ketika nanti aku tidak lagi sanggup berjalan dengan kedua kakiku yang sudah mulai lemah ini, ulurkanlah tanganmu wahai anakku. Bimbinglah aku dengan cinta dan kasih sayang yang sama dulu pernah aku berikan kepadamu ketika aku melatihmu berjalan selangkah demi selangkah. Ibu kita itu yang menuntun kita, ditatanya kita, istilah kami itu ditata. Selangkah demi selangkah kita berjalan. Jatuh kita dikejarnya cepat, kita diangkatnya. Kadang-kadang karena ingin menyenangkan hati kita, pura-pura ditepuknya lantai itu. Nakal lantai itu, Nak. Begitu dia ingin menyenangkan dan melindungi hati kita. Sanggup kita seperti itu terhadap orang tua kita? Tidak banyak dituntut oleh orang tua kita itu. Dia tidak menginginkan Anda membangunkan istana untuk dia. Anda buat istana untuk dia, kemudian Anda kasar kepada dia, tidak akan berguna. Yang paling diharapkan oleh orang tua itu, ketika dia tua, kita sayang, lembut, perhatian, lapang dada, sabar kepada dia. Itu yang paling diharapkan. Bukan harta dunia. Ketika kelak datang saat aku berkata kepadamu, anakku, bahwa aku rindu untuk bertemu dengan ibu. Jangan engkau bersedih. Janganlah engkau menangis. Suatu hari engkau akan paham
berusahalah untuk memahamiku, bahwasanya umurku sekarang telah dekat ke puncak, ke hujungnya. Masa-masaku sudah pasti akan berakhir. Suatu hari kelak akan tersingkap bagimu, bahwasanya betapapun banyak salahku kepadamu, maka aku tetap yang menginginkan terbaik untukmu. Semuanya ini aku lakukan adalah untukmu. Aku telah berusaha melapangkan jalan, membentangkan jalan di hadapan kehidupanmu. Bantu aku untuk berjalan. Bantu aku untuk melalui jalan tersebut dengan cinta dan kesabaran. Seperti dahulu aku lakukan kepadamu selalu, wahai anakku. Bantu aku, wahai anakku, untuk sampai kepada ujung hidupku, akhir hidupku, dengan tenang, tentram, bahagia dan selamat. Aku berharap engkau tidak merasakan kesedihan. Dan aku berharap engkau tidak meratapi kepergianku kelak. Maka berdirilah di sampingku, dampingi aku di saat meninggalkan dunia ini, seperti dahulu aku bersamamu di saat engkau memulai kehidupan. Peluklah aku sebagaimana aku memelukmu di waktu kecil. Aku mencintaimu, wahai anakku. Tertanda ibumu. Kita baca pertanyaan yang lain. Bagaimana iddahnya untuk perempuan yang suaminya meninggal dunia? Apakah selama 4 bulan 10 hari itu tidak boleh keluar rumah, atau bagaimana sebaiknya? Ya, selama 4 bulan 10 hari itu dia diperintahkan di rumah, kecuali untuk keperluan penting, seperti untuk kebutuhan makanannya, ke kedai belanja dan segala macam. Tapi yang dimaksud ini dia tidak boleh keluar bersolek, pergi ke sana, jalan-jalan itu belum boleh. Pergi ke mall dan segala macam. Hanya sekedar keluar itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dia. Ustaz, bagaimana dengan sholat isya yang di akhir ini? Udah bercampur ya. Oh ini Ustaz, salah satu orang tua saya Nasrani. Sewaktu beliau menjelang ajal, saya tidak hadir di sebelahnya. Alasan saya, karena sejak awal sakit beliau tidak mau menerima Islam. Dan sikap beliau terhadap saya tidak sebaik ketika saya belum banyak belajar tentang Islam. Pertanyaan, apakah saya berdosa karena tidak ada di sebelah beliau saat menjelang ajalnya? Tidak berdosa. Ya, tidak ada masalah, walaupun engkau tidak berada di sisinya. Karena seseorang tidak boleh berada di sisi orang kafir yang meninggal kecuali dengan tujuan untuk mendakwatinya. Kalau sebenarnya yang baik itu kalau antum bisa, ketika sebelum dia meninggal itu berada di sisinya, bisikkan kepada dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, agar dia selamat. Kalau saja ketika itu dia ucapkan la ilaha illallah, mati dia, maka insya Allah dia masuk surga. Tetapi itu bukan sebuah kedurhakaan Anda tidak berada di sana. Apakah ada peluang bagi saya mendoakan beliau dengan kondisi beliau meninggal Nasrani? Kalau dia sudah mati, tidak ada lagi boleh berdoa untuk dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Taubah, "Maka lin nabi walal mu'minin," tidak boleh bagi seorang nabi, tidak pula bagi orang-orang beriman lainnya, an yastaghfir, untuk meminta ampunan, berdoa memohon ampunan, lil musyrikin, bagi orang-orang musyrik, walau kanu uli qurbah, sekalipun itu karib kerabatnya, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwa orang itu termasuk penghuni neraka jahanam. Kalau dia mati di atas kekafiran itu tidak boleh. Tapi selagi masih dia hidup, boleh kita berdoa agar dia diberi petunjuk. Ya Allah, tunjuki ayahku. Ya Allah, tunjuki ibuku, agar bisa memeluk Islam. Bagaimana sikap yang harus dilakukan terhadap orang tua atau ayah yang menyia-nyiakan keluarganya? Kalau Anda sudah dewasa, sudah besar, beri dia nasihat. Bakti kepada orang tua itu juga bisa dengan berdakwah. Karena kalau kita berdakwah, memberi nasihat kepada dia, bertobat, kembali kepada dia, kembali ke jalan yang hak, berarti kita sudah menyelamatkan dia. Ini juga bentuk bakti. Jadi bakti itu bukan hanya baik, lembut, tidak. Memberi nasihat, mengajak dia sholat, itu juga bakti. Bangun kita, di luar kita bangun subuh, ketok pintu ayah kita. Ya, yuk sholat, masjid. Itu bakti. Karena kita akan membawa dia selamat. Tentu dengan cara yang baik. Beri dia nasihat dan doakan dia agar mendapat petunjuk. Apakah salah jika membenci ayah tersebut? Apa alasan kita membenci? Kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi pada dia. Kalau ada yang berhak dibenci, maka Asma binti Abu Bakar itu
wajib dia membenci ibunya yang musyrik. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan. Tetapi tetap kita sikapi dengan baik. Bagaimana bermuamalah dengan orang tua saya yang masih non-muslim? Jadi Anda punya orang tua non-muslim, Anda boleh mengunjungi dia. Bahkan Anda boleh tinggal serumah dengan dia, selama tidak menghalangi Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak membuat Anda terjatuh pada kesyirikan. Dan juga dia tidak memakan yang haram di situ. Nah, Anda boleh berkunjung pada dia, memberi dia hadiah dan segala macam, membantu dia. Itu wajib sebagai anak, berbuat baik kepada kedua orang tua. Apakah doa mereka akan dikabulkan oleh Allah sedangkan mereka masih non-muslim? Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau urusan duniawi, Allah kabulkan permintaan siapa saja. Orang kafir sakit, Allah sembuhkan juga walaupun dia tidak sholat. Bahkan dia memerangi Islam, sakit dia sembuh juga. Berusaha dia dapat juga rezeki. Tetapi untuk kebahagiaan, keselamatan dunia, keselamatan akhirat, kasih sayang yang khusus untuk orang-orang muslim itu tidak diberikan oleh Allah. Tidak dikabulkan. Apakah apabila saya ingin melakukan sunnah Nabi berupa jenggot dan pakaian, sedangkan dengan itu mereka sedih dan murka, apa saya durhaka? Tidak. Kan saya katakan tadi bahwa kalau orang tua itu memaksa, membuat atau menginginkan kita menentang agama Allah, tidak wajib kita taat. Bakti kita adalah dengan bersabar, bersikap lembut. Marah dia, ngapain kau berjenggot-jenggot seperti itu? Nah, marah dia, jelaskan dengan baik. Tidak juga paham, diam, sabar, tidak perlu dilamar. Tetapi sunnah Rasulullah SAW terus jalankan. Tapi sikap tetap berbuat baik, bersikap baik kepada dia. Saya pernah mendengar ada seorang anak karena merasa durhaka kepada orang tua, dalam kurung ibu, maka dia mohon maaf juga mencuci kakinya. Kemudian air bekas cucian kaki ibu diminum. Apakah benar air tersebut bisa diminum? Kalau soal bisa diminum, ya bisa saja diminum. Tetapi bisa mengampuni dosanya, tidak perlu seperti itu. Malah itu nanti ghulu, berlebih-lebihan. Ya, tidak perlu dicuci kakinya dan segala macam. Nanti dia berbuat seperti itu pas ibunya sudah tua, sakit, renta, kemudian kena kotoran kaki ibunya, jijik pula dia nanti. Tidak mau. Nah, jadi jangan berlebih-lebihan. Ya, tidak seperti itu sebenarnya. Bagaimana jika kita ingin membalas budi kepada orang tua yang sudah wafat dengan bersedekah atas nama orang tua kita? Boleh, anak boleh bersedekah atas nama orang tua. Karena sesungguhnya harta anak adalah harta orang tua. Orang tua yang sudah wafat, cara bakti kepada dia adalah dengan banyak mendoakan dia. Kalau kita sempat ziarah ke kuburannya, ziarah ke kuburannya. Rasulullah SAW bahkan ibunya yang mati dalam keadaan kafir dikunjunginya kuburannya, menangis dia di situ. Teringat karena kasih sayang dia sebagai manusia, sebagai anak kepada ibu. Kemudian yang kedua, mendoakan dia, menziarahi dia, kemudian juga membayar hutang piutang orang tua, kemudian juga menjadi anak, menjaga diri kita, meningkatkan ibadah, menjadikan diri kita itu soleh dan solihah. Karena semakin banyak kita ibadah, semakin banyak pahala orang tua. Rajin kita sholat, rajin kita mengaji, rajin kita belajar, itu semuanya pahala mengalir kepada orang tua. Itu adalah bakti. Kemudian juga dengan membantu anak-anak yang lain, saudara-saudara kita. Kita bantu, kita jaga hubungan baik dengan saudara-saudara kita yang seibu. Kemudian juga berbuat baik, berbakti kepada bibi, kakak dan adik dia. Ini juga termasuk bakti. Pernah, sebagaimana di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan athar, ada seorang pria, dia naksir anak pamannya. Akhirnya dilamarnya anak pamannya, ditolak lamarannya. Besoknya datang pula orang melamar anak pamannya, diterima, nikah mereka. Dendamnya, oh saya kok ditolak cinta saya. Kalau di Indonesia dukun bertindak. Kalau di situ tidak dia. Dia dalam asar itu, karena cintanya ditolak, orang lain yang diterima, marah dia, diculik dan dibunuhnya. Setelah dia bunuh suami istri itu, menyesal. Bingung dia cara bertobat. Ditemuinya sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Abbas? Apakah ibumu ahayyatul walidatuka? Apakah ibumu masih hidup? Tidak. Apakah kamu punya bibi? Tidak juga.
Apa kata Ibnu Abbas? Pergilah engkau perbanyak ibadah. Orang yang mendengarkan itu heran, bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa engkau ketika orang itu bertanya bagaimana apakah tobat dia diterima atau tidak, engkau tanyakan ibunya kemudian bibinya? Apa kata Ibnu Abbas? Saya tidak pernah tahu. Amal ibadah yang paling bisa menghapuskan dosa-dosa selain daripada berbuat baik kepada ibu. Kalau ibu tidak ada, bibi. Nah, ini berarti bibi itu seperti ibu, pengganti ibu. Maka kalau kita ingin berbakti juga berbakti berbuat baik kepada bibi kalau ibu kita telah wafat. Jadi di sini ada pertanyaannya. Jadi, apakah amalan tersebut akan sampai sementara jika orang yang telah wafat maka terputuslah amalan dunianya? Terputus amalan dunia kecuali anak. Karena ada hadis khusus yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak Adam itu mati, inqata'a amaluhu, terputuslah amalannya, illa min thalath, kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Kemudian setelah itu sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, atau waladin salih yad'u lahu, atau anak yang soleh berdoa kepadanya. Itu kan doa, Ustaz, ini sedekah. Sama, sedekah pun amal ibadah, kesalehan. Karena Allah berfirman di dalam surah An-Najm, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seorang manusia itu tidak mendapatkan pahala kecuali dari hasil usaha dia. Kan anaknya berusaha, Ustaz, ada hadis yang mengatakan al-waladu min kasbi walidi. Anak itu termasuk usaha orang tua, maka berhak dia mendapat buahnya. Saya seorang ibu, bolehkah saya membedakan dalam kasih sayang maupun membagikan harta untuk anak-anak saya? Apa hukumnya? Terima kasih, wassalam. Dalam masalah membagi harta, adil itu bukan sama rata. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsinya. Anak kita yang sudah dewasa, mungkin usianya 17-18 tahun, kebutuhannya tentu lebih banyak daripada anak yang masih SD. Masa iya anak SD 5.000, dia 5.000 juga? Dia mau beli bedak, kalau dia perempuan mau beli ini, beli itu. Anak SD itu paling mau beli jajan saja. Dikasih berapa? 100.000 dia sebulan misalnya. Anak SD dikasih 100.000 juga, tidak adil juga untuk apa sama dia. Jadi membagi harta itu sesuai dengan porsinya dan pada tempatnya. Tapi kalau mereka sudah sama-sama dewasa, sudah besar, lalu kita ingin membagi, kita ada anak si bungsu ini yang paling kita sayangi, kita berilah dia satu petak ruko, yang lainnya tidak. Ini tidak adil, karena mereka sudah sama-sama dewasa. Datang seorang pria sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari kepada Rasulullah SAW. Dia minta Rasulullah sebagai saksi bahwa dia akan memberikan sebidang tanah kepada anaknya. Rasulullah tanya, anak-anak yang lain kau beri juga? Tidak, kata dia. Apa kata Rasulullah? Pergilah, saya tidak mau menjadi saksinya. Tidak mau. Karena itu akan menyebabkan pertikaian, permusuhan dan perpecahan di antara bersaudara. Ini tidak adil. Tapi kalau dia masih belum dewasa, belum mandiri, belum dewasa, maka masih ditanggung oleh kita, tentu diberi sesuai dengan kebutuhan mereka. Si A meminjam uang kepada si B. Uang itu ingin diinfakkan ke masjid. Lalu diminta si A untuk menyalurkan uang itu tanpa dikembalikan terlebih dahulu kepada si B. Lalu diminta si A untuk menyalurkan uang itu tanpa dikembalikan terlebih dahulu kepada si B. Susah berbeli-beli. A minjam uang kepada B. Uang itu ingin diinfakkan ke masjid. Siapa yang ingin menginfakkan di sini? Lalu diminta si A. Si A diminta oleh siapa? Jelas-jelaslah pertanyaannya. Lalu diminta si A untuk menyalurkan uang itu tanpa dikembalikan terlebih dahulu kepada si B. Bagaimanakah hukumnya? Saya tanya, apa maksudnya? Yang jelaslah pertanyaannya itu. Satu pertanyaan lagi ya. Iya, tinggal dikit namanya.
Bagaimana konsekuensinya suami yang mengizinkan istri bekerja di luar rumah untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga? Kalau memang suami tidak cukup, tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, maka perempuan boleh bekerja dengan izin dan ridho suami. Itu pertama. Kemudian syaratnya pekerjaan itu tidak membuat dia membuka aurat, tidak ikhtilat campur baur dengan orang non-muhrim, dan tidak membuat dia melalaikan kewajiban rumah tangga dia. Kalau dia terjaga, tidak berbahaya, tidak terhindar dari perbuatan maksiat, dan itu untuk membantu keluarganya yang memang susah, silakan. Dan suaminya ridho, itu tidak ada masalah. Al-Quran di iPhone, di dalam saking terus waktu kita masuk ke toilet, bagaimana hukumnya? Sekarang gini aja, antum hafal surat Al-Fatihah enggak? Di mana letaknya sekarang? Di memori kepala. Bagaimana antum masuk ke toilet? Mau copot kepala dulu. Kalau di handphone ini kan di memorinya, baru dia muncul ketika diaktifkan. Ketika tidak diaktifkan, dia tersimpan sama seperti di memori Anda. Jadi tidak ada masalah itu. Ya, yang ada di sini. Antum hafal Al-Fatihah, An-Nas, semuanya di mana? Di dada Anda, di memori Anda. Kapan dia ada? Ketika Anda mengingat dan membacanya. Di handphone begitu juga kan? Ketika Anda buka, Anda aktifkan, baru muncul dia. Kalau tidak, dia tersimpan. Apa bedanya? Sama saja seperti itu. Bagaimana tata cara mandi jenazah? Utarakan. Ini panjang ini. Cara memandikan jenazah, tidak cukup waktu kita. Dan siapa yang berhak untuk memandikannya? Berhak untuk orang yang berilmu untuk memandikannya. Tidak mesti harus anaknya, tidak mesti orang yang berilmu. Kemudian amanah. Amanah di sini maksudnya dia bisa menyimpan aib-aib si mayat, karena tidak boleh diceritakan. Jika mayat perempuan, siapa yang berhak memandikannya, dan sebaliknya. Ya, jika perempuan, dia memandikan perempuan, suaminya boleh ikut memandikan. Kalau suaminya yang meninggal, yang memandikan adalah laki-laki, istrinya boleh ikut memandikan selama tertutup auratnya. Maksudnya tidak bercampur baur pula dengan orang yang memandikan yang lainnya. Habis berarti. Sudah habis ya? Baik, insya Allah kita berjumpa lagi besok dengan tema yang lain. Apa temanya mungkin bisa diumumkan ya nanti. Besok kita bertemu, dan saya harap besok mulainya lebih cepat. Ya, tadi kita maklumi biasa hari pertama ya. Besok kita mulai lebih cepat biar waktu panjang dan saya tidak tergesa-gesa menyampaikan materi. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.